Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya, sehat semuanya. Kemudian sebelum pembelajaran, kita berdoa dahulu, Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu mengecek kehadiran kalian. Semoga kalian semua hadir dalam pembelajaran hari ini. Kemudian di sini ada kita menjaga kesehatan. Jadi pentingnya kita menjaga kesehatan. Nah, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari segala penyakit berbahaya. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, di sini pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari segala penyakit. Kemudian yang ketiga, mandi yang bersih menggunakan sabun. Jadi, kalau mandi menggunakan sabun agar bakteri-bakteri yang tadi menempel atau virus atau debu bisa menghilang. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan masker agar terhindar dari virus, debu, ataupun bakteri. Jadi kalian kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker ya anak-anak agar terhindar dari virus, debu yang ada, kemudian bakteri. Yang kelima, selalu siap sedia hand sanitizer. Jadi anak-anak harus siap hand sanitizer agar terhindar dari penyakit atau virus berbahaya. Sekarang kita menyanyikan lagu ya. Kalian anak-anak suka kan? Garuda Pancasila. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita membaca Pancasila, sila Pancasila 1-5. Kita mulai 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang sila-sila Pancasila, bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sekarang kita mulai. Jadi di sini ada gambar dan makna Pancasila. Di sini ada gambar Garuda, burung Garuda Pancasila, burung Garuda. Maaf ya anak-anak. Maksudnya burung Garuda, yang dimana di sini sudah ada lambang-lambangnya Pancasila. Yang pertama ada bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini bintang dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama. Bintang emas diartikan kerohanian bagi setiap manusia, sedangkan latar belakang berwarna hitam tersebut melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelumnya atau sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Jadi kita bisa menerapkan sila pertama dengan melakukan sesuatu, misalnya beribadah sesuai dengan yang dianutnya. Kemudian kita menghargai teman yang berbeda agama dengan kita.
Kemudian tolong menolong. Meskipun kita memiliki perbedaan agama, kita harus tetap menolong, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua ada rantai. Rantai merupakan lambang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rantai di sini digambarkan yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Kita juga dapat menerapkan sila kedua ya, misalnya tidak membeda-bedakan teman yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti. Kemudian yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin merupakan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjukkan pohon besar ini akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah, menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin ini juga memiliki akar ya, yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Kita juga dapat menerapkan sila ketiga dengan misalnya kita dengan menjaga warisan budaya nenek moyang yang ada. Kita menjaganya dengan baik dengan teman-teman satu negara, meskipun berbeda suku, agama, dan bahasa. Kemudian yang keempat ada banteng, merupakan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini kenapa harus banteng? Karena banteng ini merupakan hewan yang senang berkumpul, seperti halnya musyawarah, terus berdiskusi, berkumpul. Jadi kita bisa menerapkan juga ya sila keempat, misalnya kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah, kemudian kita menemukan hasil musyawarahnya, di mana kita juga dapat mengungkapkan bagaimana musyawarahnya, begitu. Kemudian yang terakhir ada padi dan kapas, merupakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas di sini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok. Jadi pangan dan sandang itu makanan, kemudian sandangnya seperti baju, pokoknya yang bahan pokok untuk kebutuhan manusia tanpa melihat status dan kedudukan. Maksudnya status presiden atau rakyat biasa itu sama-sama membutuhkan bahan pokok. Bagaimana anak-anak? Semoga paham ya. Selanjutnya di sini ada dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Ibu bacakan, kalian memperhatikan ya. Ibu bacakan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sangat senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya banyak waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sangat sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik
untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon atau pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka bersama lagi. Dari cerita dongeng tersebut, pesan moral apa yang kalian dapat? Moral ini perilaku ya, perilaku atau tingkah laku. Jadi yang kita dapat dari cerita pengembara dan sebuah pohon adalah kasih sayang. Kemudian ada sikap jujur. Kemudian saling menolong ya anak-anak. Nih, pesan moral yang kita dapat adalah saling tolong menolong. Jadi, tadi anak laki-laki itu merawat pohon apel dengan sangat sayang. Dia menolong pohon apel agar tumbuh besar. Kemudian dari pohon apel ketika sudah besar, ketika anak laki-laki membutuhkan batangnya, pohon apel memberikannya. Itu adalah sikap tolong menolong. Ada jujur, kemudian kasih sayang. Seperti tadi, anak laki-laki sangat menyayangi pohon apel tersebut. Kemudian pohon apel juga sangat menyayangi anak laki-laki tersebut. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak. Nanti difoto jawabannya, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp. Pertanyaannya, perilaku moral apa yang pernah kalian lakukan? Minimal 2 ya anak-anak. Kemudian di sini berterima kasih kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Apa sih pentingnya berterima kasih kepada semua makhluk Tuhan? Jadi, pentingnya berterima kasih kepada semua makhluk Tuhan itu, kita juga harus menunjukkan perilaku yang baik. Perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, manusia, dan hewan. Seperti contohnya, kepada tumbuhan kita merawatnya, kita menjaganya agar tumbuh besar dan memiliki pohon yang bermanfaat. Kemudian kepada manusia menolongnya. Misalnya, ketika kalian melihat teman yang kesusahan, kita bantu. Nah, di situ teman kita akan mengucapkan terima kasih kepada kita yang sudah membantunya. Kemudian kepada hewan, kita menjaga serta merawatnya. Kemudian di sini ada fungsi berterima kasih. Ada 4 ya. Yang pertama, membuat orang merasa dihargai. Maksudnya di sini adalah ucapan terima kasih juga akan membuat merasa dihargai atas sesuatu yang kita bantu dan membuat seseorang senang ketika membantu orang lain. Kemudian yang kedua ada motivasi. Motivasi di sini ucapan terima kasih juga akan memotivasi ya, atau memberikan karakter untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiga ada dapat mengatasi masalah. Wah, kok bisa ya? Jadi di sini seseorang tidak akan merasa senang jika bantuan yang diberikan tidak dihargai. Maka dari itu, dengan mengucapkan terima kasih, seseorang akan merasa dihargai atas bantuan atau kebaikannya. Kemudian yang keempat, menyenangkan hati. Wah, menyenangkan hati ya. Jadi di sini setiap orang akan merasa senang ketika kita membantu atau berbuat baik kepada orang lain, apalagi ditambahkan ucapan terima kasih. Hati seseorang akan merasa sangat senang. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Di sini ada tugas lagi untuk anak-anak. Sama ya. Tugasnya difoto, kemudian jawabannya dikirimkan melalui WhatsApp. Pertanyaannya adalah,
pengalaman tentang mengucapkan terima kasih dan bagaimana perasaan kalian. Di sini kalian menceritakan bagaimana pengalaman kalian ketika mengucapkan terima kasih dan bagaimana perasaan kalian ketika kalian membantu seseorang kemudian seseorang tersebut mengucapkan terima kasih. Di sini kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang sila Pancasila, kita menyanyikan Garuda Pancasila. Sila Pancasila tadi memiliki lambang ya. Sila pertama memiliki lambang bintang. Sila kedua memiliki lambang rantai. Yang ketiga, sila ketiga memiliki lambang pohon beringin. Sila keempat memiliki lambang banteng. Sila kelima di sini memiliki lambang padi dan kapas. Kemudian tadi juga pentingnya kita berterima kasih kepada hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian tadi ada fungsi berterima kasih. Fungsi berterima kasih itu ada 4 tadi: membuat orang merasa dihargai, membuat motivasi, dapat mengatasi suatu masalah, kemudian yang terakhir menyenangkan hati. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan menulis pembelajaran hari ini agar tidak lupa. Kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Besok kita akan belajar tentang berperilaku baik, tema 2 ya. Sekarang kita berdoa. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.